Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua ya? Di pagi hari ini semoga kalian semuanya berangkat dari rumah dengan penuh semangat untuk belajar. Ya. Udah pada sarapan? Udah ya. Jadi udah pada mengisi energi. Insya Allah nanti dalam menerima pelajaran lebih bersemangat. SMA Negeri 1 Mesuji Lampung? Bisa, luar biasa. Bagus. Jadi masih semangat untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita yang mempunyai keyakinan atau agama, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silakan salah satu memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Baik, setelah kita berdoa, semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari untuk kalian. Amin. Baik, untuk melihat keaktifan kalian, Bapak akan absensi kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Bapak cek. Ahmad Rifai Aminasa Hadir. Aldo Ardan Ayu Reviana Hadir. Cindy Amelia Hadir. Cinta Hadir. Fitri Oktaviana Hadir. Indah Putri Lestari Hadir. Mirani Saisha Lairi Hadir. Nadia Hadir. Rigbi Yanti Hadir. Robi Rosalina Hadir. Ruben Hadir. Sheila Hadir. Suci Hadir. Ahmad Bagus. Baik, ada dua kawan kalian yang tidak hadir, mungkin nggak sempat ngasih kabar ke sekolahan, ya, karena di sini alfa, ya, nggak apa-apa. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Baik, untuk masuk ke teori hari ini, ya, sebelumnya Bapak akan flashback materi sebelumnya, yaitu tentang ilmu ekonomi. Ya. Tentang ilmu ekonomi. Kalian ekonomi sudah paham ya? Apa itu ekonomi? Ya. Ada yang masih ingat tentang ekonomi? Saya Pak. Ya, silakan. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas. Ilmu ekonomi melibatkan analisis tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ya. Itu pengertian dari ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu apa ya? Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu yang tidak terbatas. Ya, kita ini sebagai manusia itu keinginannya banyak benar. Tapi masalahnya
alat pemenuhan kebutuhan kita ini yang jumlahnya terbatas. Ya, itu. Jadi maka kita pelajari di konteks ilmu ekonomi, gimana caranya kita memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas ini dengan bahan pemenuhan kebutuhan yang relatif terbatas. Contohnya, ini kita flashback ya. Contohnya minyak bumi, ya. Minyak bumi itu jumlahnya terbatas. Semakin lama kita eksplor, kita ambil, kita gali, minyak bumi lama-lama akan habis. Sedangkan kita butuh terhadap minyak bumi ini sebagai bahan bakar sampai nanti kita memerlukan. Ya, makanya gimana cara di ilmu ekonomi ini, gimana caranya memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas ini dengan mungkin pengembangan bahan-bahan lainnya, pengganti minyak bumi, seperti itu ya. Itu tentang ilmu ekonomi. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang kita bisa Bapak tampilkan ke layar, ya, tentang kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan satu, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Ini tiga poin ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tetapi kita mengacu ke produksi terlebih dahulu. Ya. Untuk produksi, kalian bisa lihat di tampilan sini. Itu ada uraian materi, ya, uraian materi tentang produksi. Di situ dikatakan produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia ini rata-rata ada dua, batas barang dan jasa. Kalau barang itu yang berbentuk fisik, ya. Misalnya kalian butuh motor, butuh mobil, butuh pakaian, butuh apa lagi kira-kira? Rumah dan lain sebagainya, itu bentuk fisik barang. Mungkin buku, pulpen untuk kalian belanja, kalkulator, HP, itu bentuk fisiknya, bentuk barangnya. Kemudian bentuk jasanya itu pelayanan. Misalnya kalian butuh pelayanan jasa dokter, kalian mau pergi-pergi butuh pelayanan jasa pesawat terbang, kapal laut, bis. Itu salah satu bentuk jasanya, produk jasanya, ya. Jadi ada dua, barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia dalam memberikan kepuasan tersendiri, kepuasan hidup, ya. Itu. Kemudian kalian bisa lihat yang ada kotak itu adalah produksi, prosesnya yaitu input. Input ini berkaitan dengan bahan baku, ya. Tahu ya bahan baku? Apa kira-kira bahan baku? Bahan yang siap diolah menjadi barang jadi, itu namanya bahan baku. Contohnya nggak usah besar-besar, produksi tempe. Kalian mungkin pernah konsumsi tempe setiap hari ya? Mungkin nggak setiap hari lah, pernah tapi ya. Nah, tempe itu bahan bakunya dari kedelai. Sebelum menjadi tempe dari kedelai ini akan membutuhkan proses, ya. Tahu ya proses tempe itu nggak seperti apa, kalian tahu ya, itu udah umum. Sampai sini ada yang mau tanya? Pak tanya.
Ya. Sebelum Bapak menjawab, ada yang mau jawab? Nggak ada? Jadi tujuan produksi ya adalah yang tadi sudah kita Bapak jelasin. Jadi produksi itu seperti apa? Itu akan berkaitan dengan barang dan jasa. Ya. Tujuan memproduksi adalah untuk memperbanyak barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia atau masyarakat. Ya. Kita bahas yang A, faktor produksi asli yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam yaitu yang berkaitan dengan alam. Ya. Apa aja kira-kira? Sumber daya alam adalah sumber daya yang ada di alam dan dapat digunakan oleh manusia untuk berbagai keperluan seperti hutan, udara, dan mineral. Hutan, udara, dan mineral. Nah, itu adalah sumber daya alam. Kawan kalian sudah menjawab, itu semua yang ada yang diberikan oleh alam berkaitan dengan hutan, tambang, mineral ya, udara, ini semuanya sumber daya yang mendukung dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi manusia itu membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang selanjutnya tentang sumber daya manusia. Siapa yang tahu? Silakan menjawab. Saya Pak. Silakan. Sumber daya manusia merujuk pada potensi, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas individu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, bagus sekali jawaban dari kawan kalian. Jadi sumber daya manusia itu berkaitan dengan kreativitas kita. Ya, seperti contoh kalian. Kalian ini generasi penerus, jadi harus mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia atau SDM yang sangat baik atau kritis, ya, untuk memajukan negara. Ya, jadi SDM ini berkaitan dengan diri kita. Apa yang akan kita ciptakan berkaitan dengan SDM. Jadi SDM kita semakin tinggi, maka kreativitas kita semakin tinggi. Ya, paham ya? Baik, itulah tentang produksi. Ya. Untuk Bapak merefleksi kalian, paham atau tidaknya ini, akan Bapak bentuk suatu kelompok belajar di sini. Kita terdiri dari 16 orang ya, ini ya, yang hadir ya. 16 orang, kita bagi 4-4. Jadi berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, kalian sudah membentuk kelompok berdasarkan tadi sudah Bapak bagi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini akan Bapak bagikan lembar kerja untuk kalian ya, LKPD. Nanti kalian bisa isi LKPD ini berdasarkan kerja kelompok kalian. Ya, kalian masukkan ke dalam sini nanti untuk selanjutnya untuk presentasi per kelompok. Silakan untuk selanjutnya kalian mengerjakan dengan berkelompok ya, saling membantu.
Sudah selesai? Nah, untuk langkah selanjutnya untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kalian, maka kita lanjut ke kegiatan presentasi. Kira-kira siapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 2 untuk maju awal presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya Ahmad Setiawan, Saya Ayu Reviana. Saya Siki. Saya Cinta. yang akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berkaitan tentang produksi yang akan dibacakan oleh Ayu Reviana. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Siapa saja pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi? Dalam kegiatan ekonomi terdapat berbagai pelaku ekonomi yang berperan penting, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Pelaku ekonomi juga mencakup pasar modal, pasar internasional, dan lain-lain. Semua pelaku ekonomi ini berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2, dari kawan kalian kelompok 2 ya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, sebelumnya siapa yang sudah bisa menarik kesimpulan tentang materi kita hari ini? Silakan yang mau maju ke depan membacakan kesimpulan tersebut. Baiklah, untuk Ruben yang mau membacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ruben bacakan. Ya. Kesimpulan tentang produksi. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output yang berguna baik berupa barang jasa. Tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara menghasilkan barang dan jasa secara efisien dan efektif. Beberapa kesimpulan tentang produksi adalah: 1. Produktivitas adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, itu tadi kawan kalian sudah menarik kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk hari ini kita tutup. Silakan dipimpin salah satu rekan kalian untuk memimpin doa penutup. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Untuk pelajaran kita ini, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.